Jadi kakek itu histeri apa? Dia nangis di pojokan. Apa Iya, tuh? sambil kayak gimana? Kayak orang kagak dikasih jajan anak kecil gimana sih? Kayak anak kecil. Iya, gisot-gisot gitu ya. kan ya. Gitu. Ini bocah katanya. Ini bocah lahir kata kagak ada bapak sama neneknya. Baiklah guys, tadi itu tentang love. Sekarang kita beralih ke life, kehidupan, Iya, kehidupan. tentang kehidupan. Aduh, Udah siap menceritakan kehidupan pahit sih. seperti empedu? Apa tuh? Kenyal gitu. Pahit. Oh, pahit. Ya. Baiklah, Ya. langsung saja kita tanya-tanya tentang kehidupan Cesa. Dimulai dari mungkin dari kecil ente ya, dari beranak ya, Ya, dari ya. lahir Lahir dah. dah ya. Dari lahir. Oke. Ente tahu nggak sejarah kelahiran ente sampai nanti, Sangat tahu. sampai sekarang? Iya. Ya, sekarang. Ya, bagaimana? Coba. Cuman cara buatnya aja saya nggak tahu. Itu cukup main ente sama bapak ente Oh, iya. yang tahu. Oke. Lanjut. Iya. Gimana ceritain nih? Iya, tak dulu. Oh, belum. Gue tanya dulu. Oh, iya. Jadi bagaimana kisah cerita ente dari mulai ente dilahirkan sampai ente tuh dari kecil ya. Tadi kan kita udah bahas tentang cinta dari SD, Iya. dari TK, dari TK, SD, Iya. terus masuk ke MTS, terus ke Alia sampai Iya. sekarang. Iya, benar. Nah sekarang gue mau tahu bagaimana kehidupan lu dari lu kecil. Ya silakan lu mainkan ritme Ini. ya, romantika kehidupan lu. Ya, kisah-kisah kisahnya. kehidupan lu. Ya, Jadi bagaimana? kita mulai dari lahir ya. Ya. Ya, jadi gini kan. Oh lu tahu lahir lu kayak gimana? Bukan. Jadi gue dapat cerita dari nenek. Oh dapat cerita dari nenek lu. Iya. Dulu tuh katanya pas lahiran tuh ada hal unik lucu katanya. Lucunya kenapa? Hal lucu lagi, hal unik lagi nih. Gitu. Unik ini. Jadi Bukan hanya percintaan lu doang yang Bukan. unik dan Ini lucu. juga unik gitu. Kehidupan lu juga lucu. Iya, uniknya apa? Jadi pas waktu lahiran itu posisi lahiran itu waktu itu kata bidan ini 2 minggu lagi nih lahir nih katanya gitu. 2 minggu lagi. Iya, prediksinya gitu kan. Iya, dan itu Tahun 2000-an udah ada bidan. udah, cuman bidan belum terlalu ini banget lah gitu. Belum terlalu terkenal gitu Iya, ya. udah terkenal cuman Udah nggak terkenal. viral kali gitu. Belum viral. Bidan belum viral. Belum viral ya. Nah, akhirnya kata bidan nih cewek anaknya gitu. Oh, lu diprediksi cewek. Cewek gitu. Jadi bokap nyokap tuh udah nyiapin nama Putri Anjani tuh. Putri Anjani. Iya. Putri Anjani. Iya, Anjani itu diambil dari nama kecamatan, Anjatan gitu. Oh. Jadi anak kecamatan. Oh, anak kecamatan. Oh, Woi, anak mana lu? Anak kecamatan. Kecamatan Indramayunya itu Anjatan. Anjatan. Iya, gitu. Nah, jadi dinamain Putri pengen Anjani. Putri Anjani karena prediksinya Perempuan, cewek. Iya. ternyata yang keluar Cowok. Makanya ini Tahan. perlu dipertanyakan. Isinya. apa gua cek dulu? Jangan. Jangan dicek. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi pas lahiran itu bokap sama nenek pergi ke Jakarta. Pergi lu. Bokap sama nenek. oh. Ditinggal. Iya. Ya, jadi Ibu lu ditinggal. ya bokap itu pergi karena kerja kan, urusan Iya, kerja. karena kerja. Ya, kalau nenek itu karena belanja kosmetik, dia jualan kosmetik gitu. Oh, nenek lu jualan. Jualan kosmetik di pasar Kosmetik. gitu sama buah gitu kan. Cuma Sama kalau buah-buahan. itu mungkin lagi belanja kosmetik ya ke daerah SMK gitu. Dari Indramayu ke Jakarta. Iya, betul. Dari Indramayu ke Jakarta. Ke Jakarta. Dijualnya di Indramayu. Di Indramayu. Subhanallah. Dan itu untungnya gede. Oh, untungnya gede. Iya. Iya. Istilahnya. Karena potensi keuntungannya, Benar. potensi cuannya. Cuannya gede, Kalau iya. zaman sekarang kan cuan. Cuman ya. Iya. Jadi itu. Nah, akhirnya ternyata mungkin karena gue terlalu excited untuk menghadapi dunia ini ya. Iya, Gak sabar gitu. Gak sabar. Ya harusnya 2 minggu lagi, baru seminggu udah pengen keluar. Oh, udah pengen Iya. ngelihat dunia ini bagaimana bentuknya. Iya, bagaimana bentuknya gitu Iya. kan. Gak sabar atau akhirnya karena waktu itu jam 12 siang. Jam 12 siang. Ya, akhirnya Lalu lahir siang-siang. siang-siang jam 12. Akhirnya dicari tuh adalah dulu dukun beranak nggak tahu namanya siapa lupa tuh. Akhirnya dia dipanggil gitu. Untuk ngelahirin.
Ya, har- bantu melahirkan. Nah, harusnya kan yang histeris itu kan orang yang mau melahirkan Iya, dong. harusnya kan ibu Nah. lu yang histeris. Iya, ini malah kakek. Kakek lu kenapa histeris? Kok jadi histeris gitu? Jadi kakek itu histeris. Histeris apa? Dia nangis di pojokan. Apa Iya, tuh? sambil kayak gimana? Kayak orang kagak dikasih jajan anak kecil gimana sih? Kayak anak kecil. Iya, gisot-gisot gitu ya. kan ya. Oh, gitu kan. Ini bocah katanya. Ini bocah lahir kata kagak ada bapak sama neneknya katanya gitu. Iya. Oh, Ditinggal kasihan sama bapak ditinggal sama gitu. neneknya. Iya, karena pagi itu baru berangkat kan dua-duanya gitu. Betul. Iya. Ya udah, akhirnya nangis-nangis tuh, udah tuh lahir lah tuh. Pas keluar cowok. Keluar cowok. Ya bingung kan ngasih nama karena Iya. kan nyokap Pada bokap. heran. Iya. Kok cowok keluarnya? gitu. Iya. Padahal prediksi bidan cewek. Cewek gitu iya. Makanya di situ bokap sama nyokap kaget gitu. Aduh, bingung namanya siapa nih karena Bingung. iya udah nyiapin nama kan Putri Anjani itu kan tadi. Iya. Nah, akhirnya udahlah gitu. Akhirnya mungkin bokap pulang lagi gitu kan, nggak tahu sorenya pulang gitu ngasih nama lah tuh, bingung ngasih nama. Ngasih nama waktu itu karena dulu bokap lagi senang-senangnya sama dia sih senangnya bola AC Milan. AC Milan. Cuman Klub AC Milan tuh. ya, dari cuman Itali. betul. Cuma dia senangnya striker sama si Ciesa ini gitu. Oh. Bapaknya si Ciesa sekarang nih. Iya, iya, iya. Iya, dinamain lah tuh Ciesa depannya. Alim Aulia, alimnya itu dia dari nama Uyut katanya. Tuh, Ada keturunan tuh, nama Iya, keturunan. nama keturunan dah gitu. Iya, dari Haji Alimi namanya. ada Iya. alimnya Alimnya gitu, gitu ya. ya. Itu dari keturunan Bokap. bokap. Bokap ya. Uyut. Iya Uyut bener. Uyut. Karena kakek kan dari bokap. Kakek dari gitu. bokap. Nah, udah akhirnya Aulia dikasih dari tetangga gitu. Tetangga lu pakai ikut andil juga namain lu ya. Iya. Malah namanya Aulia, Aulia lagi, iya. Untungnya Aulianya gede di depan. Nah, itu kan jadi jelas banget. Jelas banget. Jelas. Perempuan. Perempuannya iya. Nah, udah kan tuh nama Ciesa Alim Aulia. Bikin akte tuh, kan dah. Bikin akte. Nah, ini ada halunik lagi nih di sini. Halo di apa nih? Ada perkara akte salah nama. Bukan. Oh bukan. Mending kalau salah nama. Salah apa? Salah jenis kelamin. Berarti lu perempuan. Perempuan pada saat itu. Padahal Laki-laki. punyanya batangan. Batangan. Makanya ya lalu cinta Luna udah biasa. Gue dari kecil. Kat. Lu cinta Luna. jangan. Iya. Ya kayak gitu dah. Ya itu udah salah tuh. Akhirnya jadi orang-orang yang apa? Orang itu dia yang data gitu ya. Mungkin mikirnya perempuan. Dukcapilnya. Nah, dukcapilnya perempuan mikirnya. Jadi dibikin lah perempuan kelaminnya gitu. Oh, apa salah bidan kali bidan? Enggak, bidan. Enggak, kan dukun beranak. Oh, dukun beranak ya? Iya, dukun beranak. Nah, akhirnya udah benerin tuh, baru benar nah tuh. Alhamdulillah sekarang jadinya Laki-laki udah. Laki-laki tulen nih. Tulen. Enggak ada sisi keperempuan-perempuanannya. Ada dikit. Terlalu feminim. Ya. Oke, itu pas lahir. pas lahir. Lahir, cuman kecil itu umur setahun masih di kampung, 2 tahun 3 tahun itu lebih hidup di Pondok Gede dulu. Pondok Gede Jakarta. Jakarta, dekat Tubang Buaya sih itu belakang. Udah di Jakarta kecil lu ya? Kecilnya di Jakarta 2, 3, 4 tahun, sampai 5 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya, sampai 4 tahun lah, 3 tahun di sono. Iya, 3 tahun di Pondok Gede. Iya, jadi kenal lah tuh sama orang-orang Pondok Gede gitu. Bahkan ada salah satu yang Pondok Gede itu anaknya siapa gitu. Namanya ya, siapa gitu, saya lupa tuh. Nah, itu sekolah di Atakwa juga. Kakak kelas, kebetulan kakak kelas dari gua gitu kan. Dia anak 2016. Ya cuman gak ngeh dulu dia menuk di Atakwa. Oh, enggak Ngeh Karena gitu. lu masih kecil ya. Iya, dia juga nggak ngeh kan gitu kalau itu gua gitu. Iya. Ini kalau dia tahu juga keplak-plakan Lu. kali gitu. Iya. Itu lu tinggal di Pondok Gede itu karena apa? Kontrak. Ya karena apa? Karena di Pondok Gede itu ada namanya siapa gitu yang udah meninggal gitu kan. Dia kampungnya satu kampung sama bokap gitu. Bukan karena bokap lu lebih dekat ini akses kerjanya? Malah jauh Kan ya? dari timur ke utara. Iya. Iya, malah jauh. Atau ada alasan lain tinggal di Pondok Gede? Enggak Waktu ada itu? sih. Mungkin untuk mengenang jasa para pahlawan kali ya. Oh, Lubang Buaya. Itu. Kirain karena emang akses lebih dekat kali gitu. Enggak jauh karena itu ada saudara aja gitu, tetangga Ada gitu. saudara. Iya, enggak saudara apa enggak ya? Tetangga sih kayaknya mah. Tetangga doang, cuman udah kayak saudara lah gitu kan. Kayak tinggal di sono tuh ngontrak gitu. Nah, dulu tuh nama panggilan kecil di sono tuh ada. Ada. Jadi dulu panggilan sono tuh bukan Cesa. Bukan Cesa. Bukan. Bukan Alim. Bukan. Terus apa? Tuma. Tuma. Iya.
Tumanina. Tuma, kalau tuma itu kalau bahasa ini apa sih kalau di sini tuh yang kecil? Bocah. Bukan, kalau di rambut tuh apa tuh binatang apa? Oh iya kutu. Kutu. Kalau bahasa orang-orang Sunda sama orang-orang itu kan tuma Oh iya, gitu. tuma. Nah, orang kecil gitu. Kadang lu kan orang Karena lu kecil. kurus. Iya. Sekarang gede. Melar. Difermentasikan. fermentasikan. Direndam, kebanyakan direndam kayaknya. Direndam, iya. Minyak tanah. Akhirnya Tuma. Tuma Oh, tuh. Tuma. Ya, jadi dia dipanggil Tuma sama dulu ada namanya siapa ya? Nya. Itunya siapa gitu namanya. Orang asli situ lah ya. Orang asli situ. Ya, cuman ibaratnya anggap Udah gua tuh anggap keluarga. udah kayak anak gitu Keluarga ya anak. katanya, anak sendiri gitu. Terus? Nah, dia ngasih nama tuh Tuma. Kenapa dia kasih nama Tuma? Karena dulu kecil itu kalau misalnya ada orang dagang nih lewat nih, set. Nah, ini gue lagi di luar nih ya gitu. Nyokap lagi dalam gitu, lagi nyuci atau ngapain gitu kan. Nah, gue ikutin tuh orang dagang. Beli mah enggak. Cuman ngikutin doang, Ikutin dong, ikutin gitu ya, nyampe Ini pasar tukang gitu. dagang. Iya, ntar ada orang lewat, lah ini masih anu tetangganya udah dibawa gitu. Oh, iya. lu kayak dibawa setan keder gitu Iya. ya. Tapi dibawanya sama Orang dagang. Orang dagang. Iya, tukang mainan gitu. Itu gua rasa lu mau minta jajan, Cuma nggak bawa duit. Cuman nggak bawa duit Iya. dan orang tua lu nggak ngeh. Nggak, iya. Jadi lu ngikutin aja. Umur 3 tahun lo itu. Ngikutin aja, berharap dibagi. Dibagi mainan, dibagi jajanan. Ikutin Mungkin doang ya. gitu kan. Iya. Habis itu dibawa pulang, habis jatuh nyokap domelin gitu. Sama tetangga itu. Iya, amannya itu. Ya, Iya. itu. Ini anak lu katanya ditinggal bay katanya nih nyampe pasar lo katanya gitu. Persis belakang taman mini situ. Untungnya ada yang kenal. Itu. Coba ada yang kagak ada yang kenal. Iya, kalau nggak ada kenal aduh, udah gimana deh. Bukan jadi tuman. Apa tuh? Tuman. Tuman. Itu udah tuman ya. Udah tuman banget itu mah. Tuman. Tuman. Udah lanjut aja lanjut. Lanjut ya. Nah, terus Nah, habis dari Pondok Gede, baiklah ke kampung lagi. balik lagi ke kampung. Iya, tinggal di kampung karena waktu itu 2004 kan ade lahir tuh. Oh, ada kedua nih. Ada kedua. Ada kedua. Gimana sih? Anak dua. Anak kedua. Iya, lahir tuh kan, lahiran di kampung. Nah. Nah, akhirnya gue ditinggal di kampung, ade yang ikut orang tua, Cewek cowok? cewek. Cewek. Ya, yang cewek. Akhirnya dia ikut sama orang tua lah tuh ke Jakarta. Cuman jika Jakarta masih ngontrak sama. Cuma itu udah deket ini kerjaan tinggalnya. Oh, jadi orang tua lu sama adek lu tinggal di Jakarta. Iya, Tinggal di Jakarta. Iya. Lu tinggal di kampung Di sama kampung. nenek sama sama kakek. Sama gitu. kakek? Iya. Gitu. Udah gitu. tinggal di kampung lah tuh. Ya, mulailah tuh di kampung. Ya, pergaulan sih biasa aja sih gitu. Cuman emang kalau di sana pergaulannya keras juga. kerasnya gimana? Ya, kerasnya karena kenapa gue dipindahin itu tadi kelas 6 kan? Heeh. Kelas 6 dipindahin ke Bekasi karena anak-anak di sana tuh umur SD aja rata-rata pada berhenti sekolah gitu. Oh, Ya. kehidupan di sono. Iya, parah gitu. Maksudnya tentang apanya nih, ekonominya apa? Ada yang apanya? emang ekonomi, ada yang emang Karena faktor rata-rata faktor pergaulan. pergaulan. Iya, betul itu. Jadi Oh, yang gue denger di sono kalau anak SD juga bisa dinikahin ya? iya, rata-rata udah pada Anak begitu. SD ya? Pada nikah masih gitu. Itu maksudnya yang cewek ya, yang Yang cewek cewek, ya, yang rata-rata cewek. yang cewek ya. Rata-rata yang cewek Ada masih nikahin, tapi kalau sekarang sih udah enggak sih kalau buat nikah ya. Udah. Cuman pergaulan rata-rata. pergaulan. Iya, Terlalu bebas kah? terlalu bebas. Betul. Parah, makanya gue dipindahin ke sini takut di sana itu nggak bener pergaulannya gitu. Iya. Lebih baik mencegah ya, Iya, mencegah betul. daripada kelanjutannya ini anak nanti pergaulannya pecah atau gimana parah. Ya, mendingan ditarik lah. Ditarik. Lebih dekat sama orang tua, Orang tua. biar bisa kepantau ya. Iya. Tapi tinggal orang tua setahun doang. Terus kenapa tuh? Ya kan Setahun kelas, dong. kelas 6 Oh iya. mondok. Kelas 6 tinggal sama orang tua. Iya, setahun tuh kan. Langsung dioper Di ke pondok. pesantren, iya, Ya, gitu. lebih terjaga itu. Lebih terjaga lagi gitu kan. Benar-benar. Ya itu sih aman-aman aja sih gitu kan, biasa aja di gitu, pondok. di pondok. Nah, puncaknya itu ada kejadian gitu yang ngebuat mungkin parah sih ya gitu. Parahnya itu hampir-hampir mungkin sekolah tuh udah dikeluarin. Mungkin harusnya udah dikeluarin sih. Kenapa gitu. lu depresi atau gimana? Nggak depresi sih, mungkin kayak semacam kita itu kayak nggak nerima sebagai anak. Oh, ini problem di keluarga nih, ada problem di Iya, keluarga. ada problem di keluarga, di orang tua gitu. Oh, Jadi orang tua itu ibaratnya cereda gitu, ibaratnya pisah. pisah gitu kan. Awalnya sih
gue juga nggak nyangka gitu, karena selama ini hubungan orang tua itu ya antara nyokap pembokap tuh aman-aman aja gitu kan, nggak pernah berantem, nggak pernah apa gitu kan. Iya. Itu kita taunya gitu aja gitu, cuman akhirnya ternyata ya mungkin itu kali ujian gitu ya, ujian gitu. Iya, Allah menguji kita dah gitu. Uji lah, gitu iya. ya. Akhirnya mungkin gue kayak nggak nerima keadaan orang tua itu pisah, jadi gue malas sekolah pas Alia gitu. Dari persoalan keluarga itu mungkin lu banyak apa sih, kayak beban ya, Iya. beban dari diri lu. Ini kenapa keluarga gua kayak gini, yang tadinya keluarga lu Iya. aman-aman terus aja. ada Tiba-tiba gitu kan. ada kayak gini, terus diri lu nggak nerima nih. Betul. Diri lu nggak nerima. Diri lu nggak nerima, lu nyari pelariannya lah ya. Iya, nyari pelarian. Lu nyari pelarian ya. Betul. Biar mungkin fase menenangkan diri atau gimana kali lu ya. Iya, menenangkan diri lah. Terus habis itu? Nah, habis itu tapi ya alhamdulillahnya gitu ya, maksudnya karena yang kita dengar kan orang-orang yang broken home itu ketika dia lari, ketika dia emang depresi, dia lari pasti ke ya mohon maaf kayak ganja. Iya. Gitu kan, terus apa itu, entah itu ganja, terus apa lagi Minuman lah, mabuk atau gitu ya, yang MacBook. Iya, MacBook. Book. Ya, Apa entah itu? itulah ya. Karena kutip lah ya, itu kan negatif, Iya, iya. negatif. Bukan yang itu. Iya. Itu kan kayak gitu rata-rata ya gitu. Cuman alhamdulillahnya gue tuh enggak gitu. Enggak. Itu lu kelas berapa itu? Kejadian kayak gitu. 3 Kelas 3 apa? kelas 3 akhir, 3 Alia. 3 alia Iya. akhir. Berarti selama 1 sanawiyah sampai 2 alia itu lu aman. Aman masih, Iya. itu masih aman gitu. Nah, akhirnya dikeluarin lah tuh dari dikeluarin Kak, maksudnya sering bolos. Nah, bolosnya itu larinya nggak yang ke situ, nggak, cuman melainkan ke kayak kabur gitu, dari rumah berangkat nih. Dari rumah berangkat. Ya, gitu, dari sama rumah orang tua berangkat. izin berangkat Izin, sekolah. ya, salim kan. Iya. Pakai rapi, pakai jas gitu kan sekolah. Naik motor, belok. Lu kan mondok waktu itu. Nah, waktu itu karena pengurus kan. Oh, pengurus paham kelas lah. 3 alia. Paham lah pengurus gimana. Ya, boleh Pulang. bebas ya, Iya. mobile ya. Akhirnya di situ dari rumah berangkat, cuman belok Kalau gue tahu beloknya kemana lu? rental PS. Rental PS. Oh, Udah, itu doang. masih Iya. itu sih, nggak terlalu negatif banget. Enggak, paling main PS. Cuman bolosnya doang itu yang Bolosnya doang, negatif. iya, negatif. Cuman kalau untuk kegiatan yang rental PS sih ya, aman lah ya. Aman. Ya, dan juga itu dulu nggak ngerokok. Gitu. belum rokok. sempet Iya. ngerokok. Akhirnya main PS doang, ntar sampai Johor paling nih. Habis Johor ke warteg makan kan. Iya. Sholat, habis itu ke masjid sholat gitu. Udah di masjid paling tidur gitu. Lu baliknya ke pondok? Enggak. Jadi itu nunggu sampai jam 3:30. Nah, 3:30 kan waktunya pulang dari pondok kan. Betul. Baru pulang tuh nyampe rumah jam 5. Kayak gitu aja Oh, lu kegiatannya. pulangnya ke rumah, Ke rumah tetap. bukan ke pondok. Iya, jadi orang tua taunya gue sekolah aja. Oh. Dan itu terjadi selama 2 bulan. Selama 2 bulan lu 2 kayak bulan. gitu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya lu bolos sendiri apa ngajak temen? Enggak, sendiri. Lu sendiri? Iya, real. Lu real sendiri. Karena emang lu butuh, Ketenangan gitu. iya, lu butuh kayaknya gue ini lagi ada masalah di dalam, Iya, lu pengen nenangin diri lah ya, Nenangin diri fase gitu. nenangin diri ya. Karena betul. abis kejadian broken home itu ya. Broken home itu. Nah, itu mau balik sekolahnya lagi tuh karena ada orang tua gitu. Tapi bukan orang tua gua gitu, bukan bokap sama nyokap. Orang tua dari Orang lain gitu. Orang lain. Iya, maksudnya orang tuanya ini Kak Asbi. oh iya. Iya, itu. Jadi orang tuanya itu dia ibaratnya sama gue tuh udah kayak orang sama anak lah gitu ya. Anggapnya gitu. Itu lu kenal di Kenal di itu pondok. pondok. Iya, ibaratnya kan dia kan masak gitu kan di pondok buat santri gitu kan. Dan lu sering bantuin Sering gitu. bantuin gitu kan. Jadi sering ngobrol gitu. Satu waktu mungkin karena jarang ketemu terus dikasih tahu tiba-tiba kaget tuh. Nah, itu dia sampai datang ke rumah. Datang ke rumah lu, Iya. Datang Di ke rumah. Cibitung? Di Cibitung. nanya sama nyokap Iya. atau Nanya sama nyokap gitu. Nanya sama nyokap. Iya, jasa mana gitu. Lah, sekolah tadi, Po, gitu kan. Iya, jasa udah nggak sekolah sama 2 bulan gitu. ada yang ngadu ke ini ya, ada yang ngadu ke empok itu ya. Ada yang ngadu Ada yang gitu, ngadu, temen temen. gitu kan, temen ngadu. Akhirnya dia rela sampai datang sono gitu. Bahkan sampai ya mohon maaf ya wali kelas aja sampai sekarang
nggak tahu ya, nggak tahu ngubungin gitu, nggak orang ngubungin, tua. nggak apa, bahkan nggak, ya jangankan datang lah gitu, ngubungin aja nggak gitu kan. Iya. Masalahnya di situ. Akhirnya ya udah dia apa ngomong sama orang tua, dan bokap juga nyampe ke situ. Akhirnya bokap menyokap nasehatin gitu kan. Gue juga nasehatin, dah sekarang masuk sekolah aja, nggak usah mikirin ini itu, katanya orang tua mah biarin gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya udah lu dapet motivasi tuh, Iya, dapet dorongan iya. dari nya itu. Padahal waktu itu udah sempat mau berhenti loh sekolah. Mau berhenti. Iya, dari bahkan- diri lu mau berhenti gitu. Iya, udah Nggak bikin mau sekolah. nggak mau sekolah, udah bikin SKCK. Heeh. Dulu kan zamannya Grab ya. Iya. Ya 2016. Ojol. 2017 apa 18? 17. 17, Iya, 17, 17 masih. 18 kan nanti Lulus. 17-nya berarti masih. 17-nya. Iya, ojol. Lagi marak. Lagi marak kan tuh. Jadi kiraan gua udahlah gua berhenti sekolah aja, gua ngambil paket aja. Gitu. Gua mau apa? Nge-Grab aja, ojol aja, terbaru gua kerja kayak di mana kayak gitu. Jadi udah enggak kepikiran pengen lanjutin sekolah, enggak ada udah gitu. Kayaknya di situ. Nah, sampai waktu itu yang cewek gua sekarang nih, gitu kan. Dia sempat ngomong tuh kayak gini, dah kamu gak usah sama aku gitu kan, maksudnya ya gak usah sama gue lagi gitu kan. Ya gue udah gak ada masa depannya. Iya. Gitu. Itu udah ngomong lu gue dah pokoknya, karena lu putus aja sama gue gitu, gue gak ada masa depan, gue udah gak mau sekolah gitu. Iya. Udah cukup Lu pokoknya. yang minta. Gue yang minta Lu yang gitu minta. waktu itu. Udah lu cari orang lain aja yang lebih bisa bagian lu nantinya gitu kan. Tapi yang gue kaget dengan jawaban dia itu sampai sekarang gitu, kenapa gue bisa bertahan dia, karena itu Apa jawabannya? jawabannya itu enggak, katanya gitu, gue nggak bakal pergi gitu, gue bakal nemenin lu gitu, meskipun lu kayak gini, masa ya gue ninggalin lu, katanya. Dan itu dia sampai nangis. Iya, Ibaratnya dia mau susah bareng Iya. sama lu, bener. susah seneng bareng sama lu. Iya, dia nggak mau, dia pokoknya dengar omongan orang dia- lain gitu. Dia enggak melihat image lu dari sisi Jeleknya, ekonomi, iya. enggak itu dari sisi lu bader, enggak dari sisi lu Betul. gimana. Iya. Berarti dia itu nerima lu apa adanya. Nah itu pokoknya bener-bener istilahnya di situ dia sampai nangis gitu kan, gue nggak bakal pergi gitu, gue bakal nemenin lu, ayo gitu sampai lu sukses gitu. Kalau lu udah sukses, lu mau pergi juga silahkan, kata dia gitu. Itu yang gue kaget dari jawaban dia gitu, makanya sampai bertahan 5 tahun sampai sekarang. Ya semoga Iya. tahan terus ya. Amin. Lu itu titik terendah lu itu tuh Iya, tadi tuh. titik Di terendahnya fase tuh. kelas 3 aliyah. Di fase kelas 3 Lia. Kelas 3 aliyah. Itu Malah sampai mau lulus ya itu ya. mau lulus. Kelas 3 aliyah Mau lulus ditambah tahap akhir. apa ya? Image jelek ke teman-teman sama guru-guru. Image jelek sama Iya. teman-teman sama guru ya. Bahkan guru tuh udah nganggap lu ngapain sih, katanya, sekolah gitu ibaratnya. Iya, lu ngapain sih sekolah lagi gitu ya? Iya, begitu sampai pernah di absen gitu. Cesa Limolia, hadir guru, di pojokan kan. Bangku kedua tuh, pojok. Hadir guru gitu. Tengah-tengok guru bahasa Arab tuh. Ya tengok. Kamu gak bolos lagi. Sampai begitu loh. Sampai begitu. Nggak bolos lagi. Ditawarin. Terus Iya, mungkin kalau sekolah lain dikeluarin kali ya gitu ya. Tapi ya mungkin di situ masih terima kali, sampai akhirnya kepala sekolah tahu tuh. Kepala sekolah dipanggil sama kepala sekolah, dikasih surat peringatan sih waktu itu, peringatan SP2, cuman dibilang ini surat peringatan mau saya kasih, cuman ya udahlah saya tahan aja karena saya tahu masalah jadi kamu. enggak diberikan. Enggak gitu, diberikan sama SP. dia, sama beliau. Masih ditahan. Ya, masih ditahan SP2-nya, dan dia cuma nasihatin, udah sekarang mah kamu sekolah aja. Kamu gak usah mikirin nilai kamu berapa, sekarang yang penting kamu sekolah sampai lulus. Omongannya begitu sama kepala sekolah. Jadi alhamdulillahnya di situ ada dorongan dari ya ada support system ya, lah. tuh, jadi ada dorongan dari orang lain. Jadi ada support system tuh Nah, dari iya. bukan dari keluarga tapi dari lingkungan sekitar ente. Lingkungan Mungkin sekitar, bener. ente dilihatnya oh ini anak lu ini masih ada harus Iya, betul. masih ada yang harus lu bahagiain ke depannya karena lu kan masih punya ya Adek, adik, iya. masih punya ibu, masih punya nyokap kan ya, masih punya nenek, masih banyak orang yang harus lu bahagiain Betul. gitu. Udah gitu lu punya si dia yang gitu. selalu nyupport lu. Nyupport gitu kan. Iya. Ya, dari titik terendah lah istilahnya gitu. Sampai ada satu, ibaratnya pernah ada satu cewek gitu ya, suka gitu. Cuma dia cerita sama temen nih. Temen sampai ngomong, udah lu putusin aja dia gitu. Lu sama dia aja gitu yang ini. Iya. Gitu. Ya gue bilang, mohon maaf ya gitu. Bukannya gue kalau dibilang cantik emang cakepan dia, tapi mohon maaf banget gitu. Gue
gue nggak mau nyakitin orang lain gitu. Apalagi dia udah mau nemenin gue gitu pas posisi kayak gini. Iya. Gitu. Benar sih. Iya. Jadi ketika kita di posisi terendah dan memang ada seseorang yang membuat kita semangat lagi, membuat kita ceria lagi, ya usahakan jangan membuat dia kecewa. Betul. Itu. Gitu. Tetap buat dia bersama kita gitu. Iya. Buat dia seneng sama kita. Ya, tadi kan lu udah down, lu udah jatuh, bener. terus lu tetap disupport sama dia. Sekarang lu yang buat dia merasa kalau lu juga bisa mampu buat nemenin dia gitu. Ibaratnya ya lu bisa nemenin dia dari maaf kalau dia ada apa gitu. Entah itu dia dapat ke titik terendahnya, lu ada di samping dia. Itu harus sih. Harus. Iya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan gitu. Bagus. Ya, itulah titik kehidupan gitu di situ. Tapi sekarang ini itu kan sudah berlalu tuh. Nah, itu setelah itu berlalu sebenarnya itu nggak agak berat sih sebenarnya. Agak berat. Gitu beratnya karena dulu itu ya dari teman-teman aja itu udah mandangnya negatif gitu. Negatifnya transisi dari kehidupan lu yang dulu ke yang sekarang itu agak cukup itu ya, berat sih untuk sebenarnya dilalui gitu. ya. Cuman ya udahlah sambil jalanin gitu kan, sambil jalanin. Akhirnya setelah lulus itu sempat ngabdi di situ lagi. Nah, tetap di pondok Lagi ngabdi setahun doang. Habis tahun akhirnya kan keluar tuh. Ini yang gue heran, lu kok bisa ngabdi di pondok ya? Padahal kan bolos-bolosan. Bolos-bolosan gitu, ya? Iya. Lu hebat. Gue juga heran gitu. Dan sekarang juga kenapa bisa jadi guru gitu? Iya. Kan gue dulu bolos 2 bulan. Tapi enggak, kehidupan itu tetap berjalan. Iya gitu. Sebagaimana kita mau memperbaiki diri, alam pun ikut Apa tuh? alam pun ikut menyaksikan bahwasanya lo itu mau berubah. Iya. Ya pokoknya itu. Nah, abis itu ngabdi selesai, kuliah tuh. Kuliah di Bayangkara. Sempat masuk kuliah. Sempat masuk kuliah di situ kan. Di situ masuk berhenti. Kenapa lu berhenti lagi? Lu masih ada dendam ke Sumat sama yang lama? Bukan. Jadi, masih pengen bolos. Tapi nggak nawarin si dosen. Kamu nggak bolos lagi? Kali begitu ya, minum dulu. Nah, jadi kuliah tuh di manajemen. Ambil manajemen. Iya, manajemen yang kemana-mana cuma nengok temen. Iya. Iya. Nah, habis itu herannya tuh apa ya? Jadi bingungnya tuh jadi pas sudah keterima di manajemen dipanggil kan buat ngajar sekolah gitu. Dilema nih, ada dilema lagi. Dilemanya itu. Nggak nyambung dong gitu. Masa manajemen masuk ke jadi guru? Tapi bisa aja ya, kan, bisa aja sih ngatur ini apa aja gitu sekolah, iya. Jadi capsek Widih. Serem kan manajemen. Iya, tapi serem jangan. Terus Nah, terus lanjut dari masa dilema itu. Nah, masa dilema itu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Nah, pas berhenti juga sempat berantem sama orang tua, sama bokap tuh? Ya bokap ngomong katanya, lu kan udah gue bayarin katanya gini-gini. Tinggal kuliah doang gitu. Iya, tinggal kuliah doang gitu kan. Ya gue balikin lagi gitu, gue bilang ya sekarang kan manggil papa gitu ya. Kan papa sekarang masih ada duit nih, bisa nyekolahin sekarang nih. Nggak tahu nih semester 2, entah semester 3, entah semester 4, entah semester 5 papa bangkrut, papa nggak ada uang, siapa yang mau bayarin? Lu gitu ngomong sama begitu. Karena kan bokap udah tinggal lama yang bini itunya kan. Gitu. Akhirnya gue bilang begitu karena ya nggak bakal papa terus ada di atas gitu. Bisa aja besok papa ada di bawah. Berarti lu pesimis. Bukan pesimis. Jadi karena kita tuh meyakini kehidupan tuh antara ada di atas atau di bawah gitu. Kalau kita udah di atas tinggal nunggu di bawah aja. Kalau kita di bawah tinggal nunggu ke atas dah gitu. Kan roda itu berputar. Iya. Gitu. Ntar itu di atas, ntar di bawah. Iya. Kalau capek gantian. Kalau capek gantian. Iya. Ya gitu. Gantian ngayuh sepeda. Iya, ngayuh sepeda. Nah, habis roda. Iya, muter kan. Nah, udah tuh akhirnya
berhenti kan, Berhenti dari Bayangkara. berhenti dari Bayangkara gitu. Orang tua bokap berantem dulu tapi ya Iya, udahlah gitu kan, sempat ada itulah Iya, cekcok cocok dikit. Ya udah akhirnya tapi orang tua memahami keputusan lo. dibilang memahami tapi enggak. Dibilang memahami tapi enggak. Iya, karena dia ngomong sendiri, ya udah kalau emang maunya kayak gitu besok nggak usah nggak apa-apa bayarin lagi, Nggak biayain Iya, untuk kuliah. bener. Ya akhirnya ya gue bilang ya udah gitu. Ya udah, lu ambil keputusan dengan resiko-resiko yang Iya. ada di belakang. Bener. Ya karena gue nggak mau hidup dari duit orang tua gue gitu. Iya. Udah kayak gini. Karena lu merasa lu udah cukup dewasa, Iya, lu benar. mau mandiri gitu ya. gitu. Lu nggak mau bergantung Nggak sama mau orang tua bergantung sama lagi. orang tua lagi Ya, gitu. lu mau Iya. hidup mandiri. Benar. Karena gue tahu ujungnya pasti nanti ya bokap gue nggak bakal biayain gue dan adik gue gitu. Iya, Makanya ya udahlah entah gitu. itu gimana ya. Karena kalau gue nggak mandiri kayak gitu ya pasti bakal nadang mulu dong orang tua gitu. Gak enak juga ya. Iya benar. Akhirnya ya udah gitu berhenti dan nggak minta dan nggak dibiayain aja orang tua gitu. Dari Off situ dah tuh ya. off dah tuh beasiswanya Beasiswa. Beasiswa. Beasiswa orang tua. orang tua. Iya. Terus setelah itu Setelah itu jalanin ngajar kan tuh ngajar ya gitu. Ngajar awal sih sempet nggak percaya nggak nyangka gitu karena gak nyangka ya gue Iya. yang dulunya. iya yang bolos-bolosan kok bisa jadi guru gitu. Tapi di situ banyak pelajaran penting sih dan hikmah-hikmahnya. Apa tuh? Entar aja kali di akhir ya hikmahnya. Ya hikmahnya kayaknya udah nikah. Beda itu beda. Beda. Hikmahnya beda. Iya, lanjut. Lanjut. Nah, dari habis itu ngambil kuliah lah tuh di STAI. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang di sekolah Anda. Sekolah saya. Iya, dulu. Sekolah gua guys. Staya laki deh. Iya, Terus iya. promosi nih. Iya, gak apa-apa lah. Yang mau kuliah. Iya. Staya tidak aja. Iya. Kalau no base aja gitu. Ini ala Style kidah akidah aja. aja. Iya. Di ala kidah tuh ya karena emang dari sisi kuliahnya fleksibel gitu kan. Alakidah Jakarta tuh ya. Jakarta ya benar. Itu fleksibel dan emang terjangkau juga biayanya gitu. Dan sejalur juga dengan jurusan Pendidikan. Kerja gitu, iya. Ya, kan pekerjaan mendidik. mendidik. Terus juga sarjananya pendidikan. Iya. Nah, jadi linear lah ya. linear dan yang kuliahnya perlu dididik. Yang kuliah perlu dididik. Iya bener kan? Ya, tapi COVID. Covid ya. Online dulu Online tuh. terus, Iya. ya. Awal-awal tuh, tahun 2020 ya. Jadi 2 tahun lah nggak kuliah. Iya, online. Online. Heeh. Terus Habis itu, setelah itu ya sekarang lah alhamdulillah masih ada lakidah gitu. Aman-aman aja. Sekarang ya udah tenang sih gitu. udah semester berapa sih? 4 kan. Ya, udah semester 4. Nggak berasa ya. Gak berasa. Rebahan wisuda. Covid lagi ke. Wah, jangan. Nggak apa-apa, banyak yang bikin kartu ntar sama gua. Yang udah capek udah. Oh ya, jangan deh ya. Online terus ya. Kalau bisa mah kembali normal Iya, semuanya. iya benar. Biar enak lagi, nyaman gitu ya. Karena Tenang. kalau semuanya normal kan kehidupan berjalan dengan Normal. normal. Iya, bener kan? Ya. Lanjut. Normal, lanjut. Ya udah sih sama itu dong paling kehidupan titik terendahnya tadi gitu. Titik terendahnya Iya, tadi. titik terendahnya. Terus kalau gua boleh tahu Nah, arti kehidupan buat lu itu apa sih? Makna dari kehidupan yang tadi lu jalanin ada maknanya gak sih? ada. Apa maknanya? Jadi yang selama ini gue jalanin itu makna kehidupan itu ya hidup itu emang berdampingan ya gitu sama manusia gitu. Tapi kita nggak boleh apa ya istilahnya terlalu berharap sama manusia. Karena ketika lo terlalu berharap sama manusia ya lo siap bakal kecewa gitu. Betul. Itu yang pertama gitu kan. Dari ya gue kecewa sama bapak gue juga gitu kan. Kecewanya karena kenapa kok bapak gue bisa kayak gitu kan. Iya. Itu pertama. Yang kedua apa tadi ya lupa kan tuh. Apa? Ayo ingat-ingat. Ya. Jadi kita bisa sadar gitu, bisa sadar bahwa yang semua kita lakuin salah sih gitu. Semua yang kita lakuin salah gitu. Tetap ya kembali lagi kita harus introspeksi diri Betul, juga. introspeksi gitu. diri. Karena salah lah intinya Ya, gitu. bagaimanapun yang kita lakukan itu nggak luput dari kesalahan. Makanya kita harus introspeksi diri, Introspeksi diri. bebenah diri. betul. Apalagi yang salah dari kita kita perbaiki di kedepannya gitu. Nah, apa yang menjadi sebuah
Apa tuh? Batu sandungan buat kita ya di Kita jadikan kedepannya. batu loncatan. Nah, gitu. Terus yang ketiga, tadi udah ingat tuh. Apalagi? Lagi. Ya, jadi yang ketiga itu gitu. Jadi di situ apa ya? Kok lupa ya? Coba Minum dulu. Minum dulu biar segar. Tuh, susu itu. Ini botolnya botol susu. Isinya? Isinya air putih. Air putih guys. Iya. Biar sehat. Biar sehat. Karena udah jam 12 ini. Nah, yang ketiga, di situ gue tahu kenapa anak broken home itu banyak yang pada pelarian gitu. Pelarian tadi karena mereka itu nggak nerima kenyataan gitu intinya. Dia nggak nerima kenyataan, kok bisa kayak gini gitu. Jadi mereka banyak yang lari gitu. Ya makanya sekarang ketika ngajar, ketika ada anak yang nggak sekolah gitu, bukannya kita nggak mau negor gitu. Karena kita tahu nih pasti dia ada masalah gitu kan. Kita nggak boleh langsung ngejudge, wah Anak kamu ini malas, nggak bener. iya anak ini nggak bener gitu, iya. ini gitu. Pun kalau emang dia misalkan punya masalah, jangan langsung, oh dia mah bandel gitu. Nggak bisa begitu. Iya. Gitu. Kita sebagai guru nggak bisa gitu. Kita harus lihat dulu posisi salahnya di mana kan gitu. Itu sih jadi yang selama ini dipahamin gitu kan. Ya, jadi lo bisa menemukan bahwasanya lo juga bisa mengenal karakter anak ya. Nah, itu. Dari cara dia bersikap, dari cara dia mungkin kalau memang ada masalah lo bisa nanganin ya. Bisa Lo bisa nanganin nanganin. gitu. Jadi lo lihat dulu apa ada masalah di Di rumah, anaknya, atau apakah di rumah ataukah di lingkungan sekitarnya. benar. Jadi memang ada riset juga sih, harus ada riset. Iya, di situ. Harus ada Kita nggak bisa penelitian ngejas kan dulu. gitu Iya. karena itu yang tadi dialamin dulu gitu. Karena gue juga kalau ngajar juga gitu, anak ya nggak langsung gue, kamu bandel, kamu nakal, Ya, enggak kan gitu, iya. Yang pertama gue deketin dulu, gue tanya pelan-pelan, Iya. kamu kenapa kemarin kayak gini, mungkin kan kalau memang dia terbuka gitu karena kita udah deket, dia mau cerita gitu. Iya, pasti Saya sih intinya kemarin mereka kayak cuma cari tempat cerita gitu sih, Iya. bener. Iya. Iya sih. Tuh, kalau kita kerasin, ya mereka bakal Nambah keras, nambah iya. keras, lebih melunjak. Lebih merontak gitu. Karena memang sisi dari masalahnya itu nggak kepecah Nah, ya. gitu. Masalah dia nggak teratasi dengan baik gitu. Kalau kita mungkin pendekatan, Nah, itu. salah satunya pendekatan, tanya dengan baik, berbicara, ngobrol, ajak bicara. Mungkin kalau sudah deket, mungkin mereka bisa terbuka dan bisa cerita sama kita. Nah, itu paling penting. Dan itu ada di mata kuliah. Ada itu bentar. Iya, psikolog. Belum. Psikolog anak. Psikolog anak ya, belum. Ntar lagi kali. Semester 5. Oke, Aduh, ya. terakhir pertanyaannya. Apa tuh? Ada pesan nggak? Ada Apa? ketoprak. Karet kedua. Ketoprak aja dulu berarti pedas. Iya, pesannya. Pesannya apa ya? Dia boleh pesan nih. Pesan dan kesan Oke. terakhir untuk menutup segmen ini. Iya. Udah tanya ke anuan sih lu. Hah? Di situ dulu. Udah mati. Aduh. Matiin. Sengaja ke cewek itu lagi. Dah. Oke. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya, boleh. Oke. Nah, Ini pertanyaan terakhir kali ya. apa tuh? Pesan. Ada pesan nggak? Ada. Nasi goreng. Nasi goreng. Lapar. Mungkin kan udah malam ya. Iya, bener. Apa bener? Serius. Serius apa tuh? Galak Pesan banget. dan kesan. Oke, kesan dan Ya, pesan. Udah Ya. sebagai penutup. Ya. Oke, pesannya ya. Berisik banget ya. Ulang. Kan gua nggak tahu. Kan udah saya bilang tadi jangan dulu. Udah. Nah, Oke. Ini terakhir pertanyaan terakhir dari gua. ya. Apa tuh? Pesan. Ada pesan nggak lo? Ada Apa? nasi goreng. Lapar. Lapar. Udah tengah malam nih. Iya.
Jay nasi goreng 2 jam. Oke, pesannya. Ini serius nih, serius. Ya, oke, serius. Pesan dan kesan ini untuk terakhir menutup segmen live. Oke. Pesannya intinya jalani kehidupan dengan baik sih. Ya, jangan pernah terima kenyataan yang terjadi karena semua itu takdir. Janganlah terima kenyataan. Bukan, yang maksudnya terjadi. terimalah kenyataan. kenyataan. Ya, terimalah Tadi kenyataan. ada kata-kata jangan. Iya. Terimalah kenyataan yang terjadi gitu kan, karena ya apapun yang terjadi itu takdir gitu, dan jalani kehidupan dengan baik. Nah, dan buat yang anak-anak broken home, semangat, karena kehidupan itu bukan tentang sekarang aja gitu, karena masih ada hari esok. Ya. Kita masih bisa berubah gitu. Ya. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik gitu. Betul. Itu sih paling. Ada satu kata bijak, Apa tuh? takdir itu hanya milik Allah. Nah, Tapi doa dan usaha itu milik kita pribadi. Itu kata bijaknya. iya. Dan doa ibu hanya ada di bis. Doa ibu. Oke, itu aja segmen terakhir dari kita ya. Love and Life ya. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan hikmah dari apa yang diceritakan oleh Bang Cesa Alim Aulia. Ya, semoga apa-apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa ada faedahnya. Kalau emang bermanfaat silakan diambil, tapi kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan jangan diambil ya. Iya. Ya, dibuang aja yang jauh. Yang jelek jangan diikutin. Ya. Nah, Yang cakep ikutin lah. ikutin dari belakang. Iya. Ikutin aja, beli mah kagak. Hello. Oke, itu aja. Gua Sarolom Sata Sarotun. Ya, gua Cesa Alim Aulia. Jangan lupa subscribe channel Nasi Uduk, like, komen, dan share video-video terbaru dari kami ya. Jangan lupa. Oke, gua pamit undur diri. Cesa juga pamit undur diri. Dari gua cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu cinta dari TK. Keren lah.